La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk mengisi waktu kosong. Begini Buya, jadi saya kembali ke puisi Buya yang judulnya Alangkah Indahnya. Indah itu Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, yang disenangi adalah yang indah-indah. Kita semua yang ada di dunia ini semua inginnya yang indah-indah. Ketika keindahan ini muncul merupakan suatu keinginan setiap manusia, maka menurut pemikiran saya, keindahan itu tidak lepas dari sesuatu pemikiran yang disebut dengan perasaan. Perasaan itu sangat melekat di mana-mana adanya. Kita merasakan hidup ini indah, merasakan hidup ini mewah, tanpa ada perasaan indah dan mewah dari pribadi kita, maka keindahan tidak akan terwujud. Walaupun di hadapan kita melimpah ruah harta, istri pun 4 umpamanya, kayak rencananya Pak Haji Shihab. Artinya begini, tadi ngomong kayak begitu. Jadi bagaimanapun melimpah ruahnya harta di dunia, ketika tidak dinikmati dengan perasaan, maka tidak akan terjadi keindahan. Begini Bu ya, saya mau nanya ini akhirnya, perasaan, dari perasaan ini saya juga lagi belajar bener Bu ya. Saya mau cerita tempo dulu ketika saya dengan Pak Haji Edi dengan tamunya Buya. Tamunya Buya itu di Sompang di situ. Saya tanya, Mas mau kemana, mau ketemu Buya? Terus mereka dia cerita, saya tanya udah berapa kali, belum pernah, mau ketemu sekarang. Cerita panjang dia itu Buya, bahwa saya dulunya orang yang yang sangat berdosa gitulah riwayatnya mah. Sekarang saya pengen tobat dan pengen ngaji, ketemu dengan Buya setelah mendengarkan pengajian Buya di radio beberapa kali, maka saat itulah aku berhenti bermaksiat. Dan pekerjaan keburukan saya tinggal, dan sekarang saya ngingu kambing gitu. Bingung kambing. Lah yang aneh begini Bu, yang saya pertanyakan, ya udah kalau gitu Mas, tinggal motor saya juga katanya dari pinjem di tetangga gitu. Ya udah Mas kalau gitu mah minta saja sama Allah gitu. Allah kan maha kaya, kata saya begitu. Apa yang respon pada dia itu di Sompang Bu ya, ada berapa tangan saya. Dia menjawab, air matanya ke bawah Bu ya, kucuk, nangis Bu ya. Saya ikut nangis waktu itu melihat orang yang hatinya, saya tuh bodoh lagi waktu itu. Iya, iya. Ini saya tuh 5-0, 5-0 dengan orang itu. Kok bisa terketuk, belum baca istighfar sampai begitu. Ya. Pertanyaan saya begini Bu ya, saya yang belajar bener ingin merasakan baca istighfar juga, kadang-kadang muntuk cangkeme rasa dia tidak merasakan dosa juga. Iya, minta ampun itu tanpa merasakan punya dosa, Ya. tidak akan mungkin terketuk hatinya dengan Tuhan. Ya. Jadi minta ampun juga perlu perasaan bahwasanya melakukan dosa. Kalau tidak merasakan dosa, kapan kita minta ampun? Nah itu tamunya Buya. Saya tuh itu manusia apa malaikat? Akhirnya saya titip ke Pak Haji Edi, Pak Haji saya mau pulang, Pak Haji tolong temukan ini orang dengan Buya. Itu nangis Buya. Jadi pertanyaan saya, itu kok bisa begitu? Jadi masalahnya, nah sekarang
Buya dulu pernah mengatakan cinta itu tidak mengenal usia. Yes. Barangkali cintanya orang dengan Allah itu jelas. Dari situ tidak mengenal wong sing kudu sorbane landung. Ya. Dudu sing batu ke kapalen. Artinya hidayah Allah tuh Masya Allah luar biasa Buya. Ya. Jadi disitulah keanehannya. Jadi makanya yang saya pertanyakan sangat pentingnya perasaan orang. Sangat pentingnya perasaan orang. Maka dari itu saya tersiratlah bahwa ini belajar benar itu harus harus melibatkan perasaan-perasaan yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang Buya lagi mendidik orang, suruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Iya. Kurang lebihnya pertanyaan saya begitu. Jadi ini orang tuh Masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu Pak Haji Edinya juga ada waktu dulu, Pak Hajinya ada, suruh nemukan dengan Buya waktu itu. Orang Bledokan tuh lo bener umae sekulur di masjid. Arane mbok terus saja sebutnya barangkali menyinggung perasaan Buya. Masih ada, kalau saya sebut namanya orang masih ada. Jadi itulah barangkali mudah-mudahan kita semua dapat hidayah seperti hidayahnya orang yang kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengatakan begini, Anda tidak akan memahami keindahan Tuhan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal tadi. Ya, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kapan Anda bisa merasakan indahnya Allah? Tidak mungkin kalau hatimu belum indah. Misalnya lagi sumpek, lagi marah, melihat wajah menyebalkan semua. Jadi akhirnya berpulang dari kita sendiri. Itu masalah hati. Pikiran juga sama. Luasnya alam ini itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya panjang. Ya, yang mondar-mandir Jakarta, Surabaya, London, Prancis dan sebagainya, kan begitu. Pergaulannya luas, pengetahuannya banyak, akan merasakan betapa luasnya alam ini. Tapi orang yang ilmunya enggak ada, sekolah enggak, tinggalnya di kampung, nanam semangka, ya 400 bata, hanya tiap hari di situ. Yukhrijum minan nuri ilal dzulumat. Sebaliknya, kalau kitanya terang, ya semuanya menjadi terang, jelas semuanya. Kalau hatinya kita gelap, ya menjadi gelap semua. Jadi bisa bolak-balik. Ada orang yang tadinya hatinya terang jadi gelap, ada yang tadinya gelap menjadi terang. Tergantung. Kalau yu'minu bitaghut, ya yukhrijum minan nuri ila dzulumat, menjadi gelap gulita.
naik mobil pergi ke Arjonangun beli apa namanya nasi jamblang. Jadi semua itu digerakkan, namanya tangan kaki semuanya digerakkan oleh yang ini. Jadi kadang-kadang kita sendiri juga tidak jelas keinginannya apa. Bisanya ada di bawah sadar. Karena sholat tiap hari 5 kali, sering nggak jumlah rakaat lupa? Nah, kenapa? Rutinitas. Nah, begitu juga kita ketika dalam keadaan kita selama ini menganggap bahwa kita menjalani syariat Allah dengan baik, selama ini adalah rutinitas. Akhirnya Anda salah nggak sadar. Nah, itulah makanya kembali lagi pada akhirnya itu satu sakit. Kok begitu kena udun nggak bisa duduk 2 minggu, duduknya separuh gini sambil ceramah duduknya begini, bayangkan ya. Ya Allah, nikmat banget. Bokong ini kan kayak bantal permanen duduk di mana saja empuk semua kan. Bayangkan kalau nggak ada bokongnya gimana orang itu. Nah, jadi itulah makanya kadang-kadang jadi begini, makanya Allah itu punya sifat Ghafur. Berdosa sama, hanya karena punya sensitivitas sekecil apapun dia sadar. Jadi ketika mereka astagfirullahaladzim dari lubuk hati yang paling dalam, kalau kamu mah astagfirullahaladzim bernyanyi kamu sambil nyembah astagfirullahaladzim astagfirullah. Itu jadi ya seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa bagaimana Allah mendengarkan. Anda membaca sambil nyanyi Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana, di hati Anda ada rasa kesedihan nggak meminta ampunan Allah?
Enggak kan? Anda sedang bernyanyi. Tetapi walau bagaimanapun, namanya Al-Quran, sekalipun kamu membacanya tidak serius, kan gitu, tetap al-muta'abbadu bitilawatihi, tentu saja membacanya itu dianggap sebagai ibadah juga. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kamu nggak minta nggak apa kok. Salah aja. Iyalah, kira-kira itu kita bermain rasa itu perlu dibina seluruhnya, dan bagaimanapun juga mesti banyak latihan-latihan. Salah satu cara yang paling efektif untuk